Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu silakan kalian untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, anak-anak kelas 11 ya. Kita tahu bahwa hak asasi manusia itu adalah bersifat universal ya, berlaku untuk semuanya. Artinya apapun ya yang terjadi dan bagaimanapun kita harus bisa menghargai setiap hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Tapi di sisi lain juga kita harus menyadari bahwa hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain ya. Pertama, terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, ya kita bahas terlebih dahulu tentang pengertiannya ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ya tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa pelanggaran HAM itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang ya, yang termasuk juga aparat negara ya, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja ya, atau kelalaian secara melawan hukum ya, dapat mengurangi atau menghalangi ya, yang pastinya hal tersebut mencabut hak asasi seseorang ya atau kelompok orang lain yang dijamin oleh undang-undang ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan atau memperoleh ya penyelesaian hukum yang tentunya apa? Secara adil dan benar ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ya. Oke, selanjutnya anak-anak, ini ada beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia ya, diklasifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama ada kejahatan biasa ya, dan yang kedua ada kejahatan luar biasa. Untuk kejahatan biasa atau nama lainnya ordinary crimes ya, dan kejahatan luar biasa atau istilah lainnya adalah extraordinary crimes. Untuk kejahatan biasa itu jenisnya berupa pemukulan ya, penganiayaan, pencemaran nama baik ya, atau upaya menghalangi orang lain untuk mengekspresikan pendapatnya. Itu termasuk ke dalam kejahatan biasa. Sedangkan untuk kejahatan luar biasa itu termasuk yang pertama adalah genosida ya, kejahatan yang luar biasa. Terus apalagi kejahatan terhadap kemanusiaan ya, kejahatan perang, kemudian korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Itu termasuk kejahatan luar biasa. Oke, anak-anak, selanjutnya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, kita juga pasti ada hal atau penyebab kenapa seseorang itu bisa melakukan pelanggaran terhadap HAM ya. Ini kita akan bahas dari sisi internal ya, bahwa pelanggaran HAM itu bisa terjadi karena apa? Ya, karena adanya dorongan. Ya, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM tersebut. Yang berasal dari mana? Yaitu berasal dari dalam diri si orang yang pelaku ya, si orang pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Ya. Ada apa saja? Yang pertama adalah sikap egois ya, atau terlalu mementingkan diri sendiri ya. Biasanya kalau orang ingin menang sendiri, biasanya dia punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu ya, tanpa dia memikirkan hak orang lain ya. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM ya. Ketika seseorang misalkan tidak begitu peduli ya, otomatis apa? Pemahaman dia terhadap hak asasi manusia juga dapat dikatakan rendah ya, karena mungkin pengetahuan dia tentang hal-hal yang dapat merugikan orang lain dia belum paham ya, atau mungkin meskipun dia paham tapi dia tetap melakukan pelanggaran HAM tersebut ya, sehingga dia tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku ya, dalam hal ini tentunya perundang-undangan yang berlaku tentang hak asasi manusia ya. Terus yang ketiga adalah sikap tidak toleran ya. Toleransi itu penting ya, karena kita sebagai umat beragama ya, karena toleransi itu tidak hanya menyangkut dengan agama ya, tidak hanya misalkan kita menghormati orang lain beribadah ya, tapi juga toleransi itu luas ya, tidak hanya terpaku atau terpaut dengan agama saja ya. Bagaimana ketika kita misalkan menghargai
orang lain ketika berbicara. Terus kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain, ya. Itu juga salah satu bentuk toleran. Artinya kita apa? Harus bisa menghargai orang lain. Tentunya ini terkait dengan hak-hak asasi manusia, ya. Ketika misalkan hak untuk pendidikan, hak untuk hidup, ya, bersekolah, ya, terus kemudian mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, yang kedua adalah faktor eksternal. Ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ya, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ya, ini bisa saja terjadi kalau misalkan orang-orang yang punya otoritas, ya, yang punya kekuasaan. Kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin dianggap bertentangan, ya, atau mungkin salah satu dari anggotanya melakukan penentangan terhadap pemimpin, tentunya akan terjadi hal-hal yang mungkin dapat merugikan orang banyak. Ya, kalau misalkan seorang pemimpin tidak suka dengan bawahan, misalkan, otomatis akan ada hal-hal yang akan dilakukan, ya. Misalkan baik itu pemecatan, ya, atau apapun itu yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan, ya, bisa jadi dalam bentuk penganiayaan atau apapun itu, ya. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya, apabila banyak terjadi pelanggaran HAM, tapi misalkan dari sisi aparat penegak hukumnya tidak tegas, ya, maka tidak salah sampai dengan saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya, karena mungkin dari segi hukumnya aparatnya itu kurang tegas, ya. Terus yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Ini juga penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalkan, ya, kita saat ini sangat dimudahkan dengan akses teknologi, ya, semua orang dengan mudah untuk bisa berekspresi. Bahkan saat ini sangat dikenal dengan adanya hate speech, ya, atau ujaran kebencian, ya, misalkan membuat status yang menyindir orang lain, kemudian orang lain tidak suka dengan kita, ya, terus kemudian dilaporkan ke polisi. Nah, itu merupakan salah satu faktor eksternal, ya, mengapa teknologi juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, ya. Terus kemudian yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, ya. Ini juga menjadi penyebab. Misalkan apa, ya, masih banyak terjadi mungkin kriminalitas, ya, karena mungkin masih banyak taraf ekonomi masyarakat yang masih kurang, ya. Mungkin masih banyak juga di Indonesia sampai dengan saat ini, ya, berdasarkan data BPS juga sampai dengan tahun 2019 angka kemiskinan di Indonesia juga masih cukup tinggi, ya. Apalagi juga masih terjadi kesenjangan sosial, ya, makanya kita tidak heran kalau di Indonesia masih banyak terjadi kelas-kelas, ya, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, dan itu juga menjadi penyebab salah satu pelanggaran hak asasi manusia, ya. Oke, anak-anak, ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, ya. Kurang lebih ada 9, sebenarnya masih banyak, ya, terkait dengan contoh-contoh kasus, ya. Yang pertama itu adalah peristiwa Tanjung Priok, ya, tahun 1984, ya. Jadi dulu ini masih pada peristiwa masih dalam tahap Orde Baru juga, ya. Jadi dulu terjadi bentrok aparat, ya, karena dulu Pancasila itu ingin dijadikan sebagai salah satu asas, ya, dalam kehidupan, ya, sehingga dulu masih banyak terjadi, ya, khususnya di masjid-masjid zaman dahulu itu sering digembor-gemborkan oleh khutbah, ya, terutama mungkin saat sholat Jumat terkait dengan ketidaksetujuan Pancasila dijadikan sebagai salah satu asas di Indonesia, ya. Oleh makanya dulu sampai terjadi banyak pembakaran, ya, sampai dengan menimbulkan berbagai macam korban jiwa. Terus kemudian yang kedua adalah kasus terbunuhnya Marsinah, ya, di tahun 1993, ya.
Marsina juga merupakan salah satu ya Marsina juga merupakan salah satu aktivis HAM yang bergerak di buruh ya, karena dulu itu di tahun 1993 Marsina itu ingin haknya, terutama hak-hak tentang buruh-buruh yang lain, menuntut untuk kenaikan gaji ya, terkait dengan upah yang diberikan oleh saat itu Marsina tempatnya bekerja ya. Tapi hal tersebut kemudian menjadi pertentangan ya oleh berbagai pihak, sehingga kejadian tersebut menimbulkan permasalahan yang akhirnya Marsina terbunuh pada saat itu ya, dan kemudian ini juga menjadi salah satu penyebab ya sampai dengan saat ini kasus Marsina juga diperingati sebagai kasus yang luar biasa ya, karena membunuh seseorang yang untuk menuntut haknya ya. Terus kemudian tragedi Trisakti dan Semanggi ya tahun 1998 ini juga menjadi permasalahan penting terkait dengan bagaimana dulu beberapa mahasiswa Trisakti ya itu dibunuh ya oleh beberapa aparat, tentunya kekuasaan pada masa pemerintahan ya dulu, pada masa Orde Baru ya di tahun 1998, yang mana dulu mahasiswa itu ingin menumbangkan ya saat aksi ingin menumbangkan otoritas pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu ya. Terus yang keempat, ini penculikan aktivis 98 ya, ini juga sama ya, dulu ada puluhan aktivis 98 yang diculik ya, dan beberapa mungkin ada yang tidak diketahui keberadaannya, hilang ya sampai dengan ini dulu sebenarnya pas saat penculikan aktivis 98 ini masih dalam tahap Orde Baru ya. Dulu itu saat pemilihan, sebenarnya di tahun 98 ini ada dua agenda besar ya. Di 97 ada pemilihan umum, dan di tahun 98 ini itu ada sidang umum MPR ya untuk penetapan presiden, dan waktu itu salah satu calon yang paling kuat adalah Soeharto pada waktu itu ya. Terus kemudian untuk kelima itu ada kasus bom Bali ya, ini juga menjadi sebuah kasus pelanggaran HAM luar biasa, karena dulu melibatkan banyak masyarakat yang meninggal ya di kasus bom Bali. Terus kemudian yang keenam ada kasus pembunuhan Munir ya. Munir juga merupakan salah satu aktivis HAM ya di tahun 2004. Ini merupakan aktivis HAM yang sangat luar biasa, Munir ya. Kisahnya saat itu Munir terbunuh saat beliau ingin melanjutkan studi ke Amsterdam, Belanda ya. Dibunuh di pesawat ya, kemudian karena diberi racun sehingga Munir terbunuh pada tahun 2004, dan ini menjadi pelanggaran kasus HAM yang sangat luar biasa, karena Munir ini merupakan aktivis HAM yang sangat menentang ya terhadap ketidakadilan ya, karena ini juga Munir pernah untuk menangani kasus Marsina di tahun 93 ya. Mungkin juga oleh karena itu banyak otoritas ataupun pemerintah yang pada saat itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Munir ya. Terus kemudian nomor 7 ini ada kasus Salim Kancil, ini juga sama ya. Salim Kancil ini merupakan aktivis lingkungan ya, yang dia juga terbunuh pada saat itu karena menuntut haknya, karena Salim Kancil ini merupakan petani ya, karena di daerahnya itu di Jawa Timur banyak terjadi ini ya pertentangan dengan beberapa tempat ya, karena pesawahan di daerahnya itu merupakan di daerah lingkungan yang ada penambangan pasir ya. Oleh karenanya pada saat itu Salim Kancil juga menuntut haknya, kemudian membentuk sebuah forum untuk menghalangi dan memutuskan bahwa bahwa telah terjadi ketidakadilan pada saat itu ya. Kemudian Salim Kancil dibunuh ya oleh beberapa preman yang beberapa waktu lalu di tahun 2015 ini, yang mungkin ini juga diakibatkan oleh banyaknya aksi-aksi yang ditimbulkan, sehingga itu dapat merugikan petani-petani di daerahnya ya.
Terus kemudian yang kedua, oke, kemudian untuk kasus yang ke-8 ini ada kasus meninggalnya Angelin ya. Ini merupakan mungkin salah satu dari banyak kesekian kasus yang terkait dengan anak-anak, dan ini dijadikan sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM juga yang waktu itu Angelin dibunuh ya. Ini sangat rumit dulu penyidikan ya, karena Angelin dibunuh di rumah orang tuanya, orang tua angkat ya gitu ya, sampai dengan akhirnya Angelin diketahui bahwa telah terbunuh pada waktu itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kasus intoleransi ya, karena masih banyak terjadi misalkan di Indonesia dulu, khususnya di daerah Papua sana ya, kemudian korupsi juga ya, dan yang sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia ya. Oke, anak-anak, terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, otomatis harus ada apa? Upaya dalam menegakkan hak asasi manusia itu sendiri ya. Karena bagaimanapun ketika ada kasus pelanggaran, otomatis harus ada apa? Harus ada upaya untuk menegakkan hak asasi manusia itu sendiri ya. Yang pertama ya, terkait dengan upaya ya, itu adalah yang pertama adalah upaya pemerintah ya dalam menegakkan hak asasi manusia. Ini di Indonesia ya. Pemerintah di Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya ya, salah satunya adalah telah melakukan langkah strategis ya, dengan membentuk beberapa instrumen yang dijadikan sebagai upaya dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM ya. Ini terkait dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dilakukan untuk melakukan penyelesaian terkait dengan berbagai macam kasus pelanggaran HAM. Yang kedua juga dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, terkait dengan perlindungan terhadap anak ya apabila terjadi berbagai macam pelanggaran terkait dengan hak asasi manusia, KPAI yang menangani hal tersebut ya. Terus kemudian yang kedua itu pembentukan instrumen HAM ya. Di Indonesia kita sudah punya undang-undang sendiri ya terkait dengan undang-undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tapi di sisi lain juga sebagai dasar ya, kita juga Pancasila ya sebagai ideologi kita ya, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ya. Selain itu juga ada apa lagi ya, ketetapan MPR ya. Ini juga berkaitan dengan upaya-upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Di sisi lain mungkin kalau tataran dunia itu juga ada instrumen HAM misalkan seperti Magna Carta ya, terkait dengan berbagai macam permasalahan yang dapat diselesaikan dalam taraf dunia ya. Kemudian yang ketiga adalah itu pembentukan pengadilan ya. Pengadilan juga dibentuk untuk menyelesaikan ya berbagai macam kasus pelanggaran terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri ya. Ini berada di tiap kabupaten, kota ya, atau provinsi di Indonesia ya. Oke, anak-anak, selanjutnya untuk upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia ya. Ini untuk upaya pencegahan pelanggaran di Indonesia juga telah dibuat beberapa aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana caranya untuk menyelesaikan berbagai macam kasus pelanggaran HAM. Yang pertama untuk upaya pencegahan itu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi ya. Ini dapat dilakukan karena supremasi hukum berarti apa? Menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Hukum yang ada itu harus diterapkan, dan juga sebagai negara yang demokratis ya tentunya kita harus bisa menerima dan juga harus bisa menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus yang kedua, harus adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan publik, misalkan di tahap pelaporan, di kepolisian, di pengadilan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik ya. Misalkan dari segi pengawasan masyarakat seperti apa? Kalau misalkan menyaksikan ya berbagai macam kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, tolong untuk dilaporkan ya. Begitupun misalkan di lembaga politik ya, kalau misalkan terjadi pelanggaran-pelanggaran otomatis harus dilaporkan
ya. Terus yang keempat adalah terus kemudian yang keempat adalah pembelajaran HAM di pendidikan formal. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus bisa mengetahui ya tentang hak-hak asasi manusia. Makanya di mata pelajaran PPKN itu diajarkan tentang hak-hak asasi manusia ya di pendidikan formal. Terus kemudian untuk proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ya, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Yang pertama itu ada penyelidikan, penyidikan dan penangkapan ya. Kalau misalkan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka akan dilakukan penyelidikan ya oleh kepolisian, kemudian disidik ya, diperiksa bukti-bukti ya, sampai dengan nanti pelimpahan kasus tersebut ke pengadilan ya, sampai dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum ya terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Ini juga sama untuk diteliti ya. Kalau misalkan ada orang yang melanggar terkait dengan hak asasi manusia, maka akan diperiksa, dilakukan penyidikan oleh Jaksa Agung ya. Terus yang ketiga, itu ada penuntutan ya terkait dengan misalkan kasus pembunuhan kah ya, sehingga dia dapat menghilangkan nyawa seseorang ya, maka jaksa penuntut umum ya sebagai penuntut ya itu akan melakukan penuntutan ya, misalkan dituntut berapa tahun penjara ya dengan denda misalkan maksimal berapa juta ya, atau berapa ratus juta atau berapa miliar ya, sesuai dengan kasus yang telah ia lakukan, yang pasti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Terus yang keempat adalah pemeriksaan di pengadilan ya. Nanti kalau misalkan pelimpahan berkas ya sudah diterima ya, sudah P21, terus kemudian diserahkan ke pengadilan, diperiksa ya, terus kemudian dipanggil saksi-saksi ya, sampai dengan vonis ya. Vonis itu menentukan misalkan berapa tahun ya tuntutan yang dilayangkan oleh hakim ya terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia ya. Oke, anak-anak ya, itu dia untuk penjelasan materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia ya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia ya. Semoga di materi ini kalian dapat memahami apa yang disampaikan, yang tentunya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam hal kecil apapun kita harus sadar bahwa hak asasi manusia itu penting untuk dijunjung tinggi ya. Oke, anak-anak, itu dia untuk pertemuan ketiga di mata pelajaran PPKN. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.